Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar suluk Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap kita yang beriman, kepada kita setiap kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan di Ramadan. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi kepada orang-orang yang beriman diperintahkan untuk melaksanakan puasa agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu kenapa tujuannya adalah puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa? Ternyata dalam Al-Quran disebutkan bahwa surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga yang kata Allah indahnya, kemudian kata Allah di bawah di surga itu terpenuhi segala fasilitas, dan di dalam surga itu ada sungai yang mengalir yang membuat sangat bahagia dan tentu sangat bersyukur orang yang bisa masuk ke dalam surga tersebut. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, menjadikan kita adalah orang-orang yang terdidik menjadi orang-orang yang bertakwa? Yang pertama disebutkan bahwa caranya adalah yang pertama dengan menjaga puasa itu sendiri dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Misalnya kita menjaga diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari. Dan ini adalah jihad fisik kita. Bukan mudah, Bapak Ibu sekalian, kita ini dengan bekerja, kemudian para ibu dengan aktivitas di rumah yang tidak pernah kurang, namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berpuasa meski kita harus menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Yang kedua adalah dengan menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa itu sendiri. Misalnya, maaf, kalau kita duduk dengan orang, kita harus menjaga. Lalu ketika kita duduk dengan orang, kita harus menjaga pandangan kita. Lalu ketika kita duduk dengan orang, kita harus menjaga hati kita agar tidak ada ria, tidak ada buruk sangka, tidak ada dengki atau segala macam penyakit hati. Jadi puasa ini adalah usaha kita, jihad kita untuk mempuasakan hati kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dengan menghidupkan Ramadan ini baik siang hari maupun di malam hari. Kalau di siang hari kita bisa sholat duha, salat wajib seperti biasa, lalu bekerja bagi yang beraktivitas mencari rezeki dengan berdagang dan semuanya, itu kan insya Allah akan dihitung sebagai cara kita menghidupkan Ramadan. Bukan berarti dengan Ramadan kita kemudian putus segala aktivitas, tidak Bapak Ibu sekalian. Meski dengan Ramadan ini kita tetap produktif, tetap beraktivitas seperti biasanya, tetap semangat mencari rezeki, tetap semangat bekerja dan beraktivitas yang baik lainnya. Lalu menghidupkan malam Ramadan kita hidupkan dengan sholat wajib, lalu sholat sunat, lalu tarawih, witir, kemudian kita tadarus sampai pagi menjelang ada yang masih tadarus. Jadi ini adalah ikhtiar-ikhtiar kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan zikir-zikir dan ibadah sunnah lainnya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah dengan bersedekah, karena disebutkan sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Pada bulan biasa saja kita bersedekah, kata Allah, satu kebaikan kita berikan kepada orang maka Allah balas dengan 700 kebaikan. Maka di bulan Ramadan ini tentu bulan sebaik-baik bulan, tentu pahalanya akan jauh lebih besar dari yang pernah Allah sebutkan, yaitu satu kebaikan dibalas dengan 700 kebaikan.
Lalu bagaimana dengan kita-kita yang tidak punya materi yang banyak? Apakah kemudian kita tidak bisa bersedekah? Tentu tidak. Para pendengar sekalian, bersedekah itu tidak harus dengan materi. Kalau bersedekah itu hanya bisa dengan materi, maka betapa sedihnya orang-orang yang Allah uji dengan keterbatasan materinya. Oleh karena itu, sedekah itu bisa dengan senyum, paling mudah itu. Lalu kita bersedekah ilmu, bersedekah waktu, bersedekah tenaga, bersedekah pikiran, dan bersedekah apa yang fasilitas yang kita miliki, bisa kita membantu orang, insya Allah itu akan Allah hitung sebagai sedekah. Lalu yang terakhir adalah berbagi buka puasa. Artinya kita menyediakan atau berusaha menyediakan berbuka puasa bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu yang tidak memiliki kelebihan harta sehingga mereka kesulitan dalam menyediakan berbuka puasa. Maka alangkah baiknya, alangkah disarankan gitu untuk kita berusaha membantu menyediakan buka puasa bagi orang-orang yang tidak mampu, kepada tetangga, kepada keluarga, dengan cara banyak caranya. Bisa dengan kita menyumbang di tempat-tempat yang biasa dibuat acara berbuka puasa, misalnya di masjid, di musala, di surau, lalu di pesantren, di tempat-tempat tapis, ya, dan di tempat-tempat yang sudah kita ketahui bersama sering diadakan acara buka puasa bersama. Maka beruntunglah bagi yang sebagian orang yang Allah titipkan kelebihan rezeki, bisa banyak membantu dan menyediakan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, karena imbalannya sama dengan orang-orang yang sedang berpuasa. Artinya ketika kita bisa menyumbangkan 100 orang berbuka puasa, maka pada waktu yang sama jika kita juga berpuasa, maka pada hari yang sama kita mendapatkan 101 pahala orang-orang berbuka puasa. Subhanallah. Jadi ketika kita diberikan kelebihan rezeki, maka Allah titipkan rezeki itu untuk diberikan kepada orang lain, kemudian Allah jadikan itu adalah ladang buat kita untuk mengumpulkan pahala-pahala yang luar biasa banyaknya, insya Allah.